Selamat pagi, Nak. Selamat pagi, Bu. Apakah suara Ibu dapat terdengar dengan jelas dari tempatmu, Nak? Iya, Bu, terdengar dengan jelas kok. Syukurlah kalau begitu. Iya, Bu. Kalau boleh saya tahu, nama kamu siapa? Dari prodi apa, Nak? Nama saya Nawang, Bu. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Baik, Nak. Salam kenal ya. Iya, Bu. Salam kenal juga. Sebelum kita memulai konseling daring pada hari ini, Ibu akan menyampaikan ketentuan-ketentuan yang harus kamu patuhi pada saat melakukan konseling daring ini. Yang pertama, konseli harus menghidupkan kamera selama proses konseling daring ini berlangsung. Yang terlihat tidak hanya bagian wajah saja, namun dari wajah sampai ke tangan. Lalu untuk yang kedua, konseli harus mencari tempat yang aman, terhindar dari kebisingan, dan berpakaian yang sopan. Lalu untuk yang ketiga, konseli harus mencari jaringan yang baik. Selain hal tersebut, Ibu sebagai konselor juga memiliki tugas untuk menjaga kerahasiaan konseli. Hal tersebut sesuai dengan asas kerahasiaan, yang berarti bahwa segala hal yang akan kamu sampaikan pada saat proses konseling berlangsung ini, Ibu akan menyimpan dengan baik dan aman. Apakah Nak Nawang sanggup untuk mentaati ketentuan yang telah Ibu sampaikan tadi, Nak Nawang? Iya, Bu. Saya sanggup menaatinya. Syukurlah kalau begitu. Kiranya, apa yang membuat kamu datang untuk melakukan konseling secara daring ini, Nak? Saya merasa bingung, Bu. Merasa bingung? Iya, Bu. Sebenarnya saya belum mempunyai niat untuk berpacaran dengan serius, Bu. Tapi sekarang ini saya sedang dekat dengan 2 orang laki-laki sekaligus, Bu. Lalu bagaimana, Nak? Jadi begini, Bu. Awalnya saya dekat dengan mahasiswa jurusan lain, namanya Alex. Namun entah kenapa sekarang saya merasa tertarik dan sedang dekat dengan teman satu prodi saya yang bernama Felix, Bu. Lalu bagaimana, Nak? Saya bingung, Bu, harus memilih siapa di antara mereka. Karena mereka masing-masing mempunyai sisi yang berbeda, Bu. Sisi berbeda? Coba lanjutkan. Iya, Bu. Jadi kalau Alex itu bisa memberikan saya jaminan ekonomi. Kalau Felix bisa memberikan kehangatan buat saya, Bu. Tadi kamu mengatakan bahwa kamu belum berniat untuk berpacaran dengan laki-laki. Namun, mengapa kamu bisa dekat dengan laki-laki, dengan mereka? Ini kiranya bagaimana ya? Awalnya saya memang belum berniat untuk berpacaran dengan serius, Bu. Tapi setelah dekat dengan mereka, saya merasakan perasaan yang berbeda, Bu. Jadi, kamu merasakan ada yang berbeda dengan perasaanmu. Benarkah demikian, Nak? Iya, Bu, benar begitu. Awalnya saya mengira bahwa dengan mendapatkan jaminan ekonomi dari dia dengan fasilitas mewah yang belum pernah saya rasakan bisa membuat saya bahagia. Tapi sekarang saya sadar bahwa
Kehangatan yang Felix berikan lebih bisa membuat saya bahagia, Bu. Jauh ini, dari apa yang telah kamu sampaikan, Ibu mampu menangkapnya dengan baik, Nak. Awalnya memang kamu belum berniat untuk menjalin hubungan dengan serius dengan laki-laki. Namun, kamu merasa tertarik pada Alex karena mampu memberikan fasilitas yang sebelumnya belum pernah kamu dapatkan. Lalu, datang Felix yang mampu memberikan kamu kehangatan dengan sifat kedewasaannya. Dan itu membuat kamu bingung karena kamu berpikir tidak mungkin sekaligus kamu memilih mereka. Sehingga kamu ingin memilih di antara mereka berdua. Benarkah begitu? Iya, Bu, benar begitu. Baiklah. Jadi, kamu ingin memilih pacar yang bisa membuat kamu memberikan kehangatan. Lalu, apa keuntunganmu bila kamu memilih Alex sebagai pacarmu? Dan apa kerugiannya bila kamu memilih Alex sebagai pacarmu? Keuntungannya adalah saya bisa mendapatkan jaminan ekonomi dari dia dengan berbagai fasilitas mewah. Dan kekurangannya, saya tidak bisa mendapatkan kehangatan seperti yang Felix berikan, Bu. Lalu, apa keuntungan dan kerugiannya bila kamu memilih Felix sebagai pacarmu, Nak? Kalau saya memilih Felix, saya bisa mendapatkan kehangatan dari dia. Dan tapi saya tidak bisa lagi menikmati berbagai hal-hal mewah seperti yang Alex berikan. Dan juga saya harus membuka lembaran baru bersama Felix, Bu. Nah, sekarang marilah kita meninjau kiranya pilihan mana yang telah kamu sampaikan tadi berdasarkan kerugian dan keuntungannya. Dari kriteria pacar yang kamu menginginkan seorang pacar yang mampu memberikan kamu kehangatan. Lebih besar mana kiranya peluang kriteria pacar jika ditinjau dari keuntungan dan kerugian di antara Alex dan Felix, Nak? Kalau untuk memberikan kehangatan sih, lebih kepada Felix ya, Bu, dari apa yang saya rasakan ketika bersama dia. Lalu bagaimana kiranya, Nak? Jadi saya akan memilih Felix, Bu. Baiklah, jika memang pilihanmu sudah tepat, Ibu hanya ingin memberikan sedikit saran bahwa ketika kamu telah memutuskan untuk menjalani suatu hubungan dengan seorang tersebut, coba tanya pada hatimu, apakah dia benar-benar ada dalam hatimu, atau kamu hanya sekedar kagum saja padanya. Dan juga ketika kamu telah memutuskan hubungan ketika kamu telah memutuskan untuk menjalin hubungan dengan Felix, beritahulah Alex dengan lembut apa yang sebenarnya kamu rasakan, agar Alex juga mendapatkan kepastian dari keputusan yang telah kamu ambil tadi, Nak. Iya, Bu, saya memilih Felix karena saya rasa saya tertarik dengan
Alex itu karena hal-hal mewah yang selalu dia berikan. Bukan karena memang saya ada rasa cinta dengan dia, Bu. Dan saya akan mencoba untuk berbicara dengan Alex sebelum saya benar-benar menjalin hubungan dengan Felix. Baiklah kalau begitu. Ibu akan merangkum hasil konseling kita pada hari ini ya, Nak. Bahwa awalnya kamu belum berniat untuk menjalin hubungan dengan serius dengan laki-laki. Tetapi kamu bingung karena tertarik dengan Alex dan Felix. Kamu bingung karena Alex mampu memberikan fasilitas mewah yang sebelumnya belum pernah kamu dapatkan. Kemudian mampu memberikan kamu sebuah kehangatan. Baiklah, jadi kamu sudah yakin dengan pilihanmu. Iya, Bu, saya yakin dengan pilihan saya. Baiklah, karena kamu sudah yakin dengan pilihanmu, maka konseling kita pada hari ini kita akhiri ya, Nak. Silahkan, kamu mulai menjalani pilihan yang telah kamu pilih dengan sepenuh hati dan jadikan hal tersebut sebagai pedoman dalam hidupmu, Nak. Oke, jika kamu nantinya mengalami suatu gangguan dalam pikiran ataupun perasaanmu, kamu boleh menghubungi Ibu kapan saja. Ibu akan selalu siap mendengarkan ceritamu, Nak. Oke, Bu, siap. Kalau begitu saya pamit. Terima kasih, Bu. Oke, Nak, sama-sama. DI ini tujuannya apa toh? Konseling DI ini tujuannya apa toh? Jadi konseling ini bisa memutuskan suatu pilihan yang akan dia pilih. Oke. Keputusan yang akan diambil oleh konseling itu dasarnya apa? Yang dalam Apakah kasus Nawang ini dalam ya, Pak? kasus? Iya, dalam keseluruhan DI pun itu kan ini. Akhirnya saya milih A, milih B. Kenapa A? Apakah hanya karena pro kontranya? Karena dari konselingnya sendiri telah menetapkan patokan yang ingin dia pilih gitu loh, Pak. Misalkan aku pengennya masuk Mapala, terus aku juga bisa mendapatkan nilai yang bagus gitu. Oke. Nah, kira-kira tadi patokan si konseli atau norma yang dipakai konseli untuk memilih itu apa? Nawang ini ingin memiliki seorang pacar yang kriterianya itu dapat memberikan rasa kehangatan gitu loh, Pak. Oke. Hanya satu itu kriteria normanya? Hanya satu kan ya, Bu? Kita buat. Kita cuma Yakin di kasus itu juga begitu? Riwayatnya Nawang ini kan seorang mahasiswa yang memang awalnya belum ada rencana untuk pacaran karena ingin fokus studi. Kemudian setelah dia berteman dekat dengan beberapa cowok, kemudian mulai ada cowok yang memperhatikan khususnya dua nama ini. Oke. Kemudian kalaupun misalnya Nawang kemudian mengatakan kalaupun pacaran, saya sebetulnya ingin pacaran dengan orang yang bisa memberikan kenyamanan gitu ya. Itu yang menjadi kriteria pertama. Yang kedua, apakah kalian tidak menemukan norma yang lain? Rambu-rambu kasus itu memang bisa dikembangkan dan kalian bisa menambahkan, menduga ya. Misalnya nih, Septiani nih, kamu sebagai Septiani bukan sebagai Nawang. Kalau kamu pacaran, Sep,
Dan kamu juga sebagai mahasiswa. Norma atau patokan apa yang akan kamu buat? Saya akan pacaran jika, ya, apa? Itu Pak, saya kalau udah bisa tanggung jawab sama kewajiban saya sebagai mahasiswa. Jadi, tuh, itu yang lewat. Kan tadi kan memang di rambu-rambu kasus kan dia tetap ingin fokus ke studi juga, artinya ke studinya tidak ketinggalan. Oke lah, pacaran boleh. Pacaran pun jika pacar saya itu adalah orang yang bisa memberikan kenyamanan, kehangatan pada saya. Tentu yang tadi yang tidak secara langsung eksplisit ada di rambu-rambu kasus adalah soal tanggung jawab sebagai mahasiswa. Oke. Jadi dua norma itu. Oke. Sehingga nanti ketika di pro kontra, baik itu pada Felix maupun pada satu lagi siapa namanya? Alex, itu nanti bisa dipakai sebagai acuan memilih. Jadi tidak hanya melihat banyaknya pro, banyaknya kontra pada masing-masing pilihan. Oke. Jadi apakah Alex itu bisa mensupport kamu sebagai mahasiswa atau akademik atau tidak? Demikian juga Felix juga begitu. Apakah mensupport? Dan itu tadi tidak tergali di pro kontranya. Misalnya Felix yang relatif lebih tekun studi mungkin akan lebih banyak mendukung saya untuk studi juga, sedangkan Alex yang orang kaya, banyak mainnya, mungkin tidak terlalu support pada studi. Nah, itu juga nanti menjadi pertimbangan di pro kontranya itu. Oke. Yang kalian lihat kan itu ya menggunakan norma 1 saja tadi, pro kontranya kan hanya pakai yang norma 1, yaitu ingin pacaran dengan orang yang mampu memberikan kenyamanan. Akhirnya pilihannya jatuh ke siapa tadi? Felix ya. Oke. Menurut norma itu ya, menurut norma yang dipakai oleh si Nawang itu, yaitu pacaran dengan orang yang bisa memberikan kehangatan dalam arti psikologis ya, kenyamanan gitu ya. Sedangkan Alex mungkin secara dengan materi mungkin mencukupi, tapi belum tentu menjanjikan kenyamanan psikologis. Oke. Di bagian itu oke, kalian berhasil walaupun tadi ada satu norma yang mungkin tidak terlewat, kalian tidak cukup jeli. Nah, biasanya setelah memutuskan, kira-kira apa yang dibutuhkan oleh si konseling? Oke Pak, oke Bu, dari sini saya menjadi lebih yakin saya akan memilih Felix. Dukungan pembuangan Pak, atau maksudnya dari konselingnya sendiri atau dari konselornya? Dari konselingnya lah, artinya konseling butuh apa lagi setelah dia memutuskan. Ya bayangannya gini lah, kalau dibuat analogi, kamu sudah ada 2 nih jenis HP yang akan dibeli, A dan HP B misalnya. Ternyata kamu setelah lihat keuntungan dan kerugian dan kelebihan dari masing-masing HP, kemudian kamu milih B. Untuk bisa memiliki itu, apa yang kamu lakukan? Apa yang dilakukan supaya bisa memiliki HP itu? Kan keputusannya tadi akhirnya akan membeli HP B. Nah, untuk bisa terjadi pembelian HP B itu, apa yang dilakukan? Menabung. Menabung itu apa itu? Rencana kan, konkret kan. Nah, itunya tadi belum ada. Kalau dia tadi sudah memutuskan, saya mantap Pak dengan Felix, saya akan memilih Felix. Oke, itu kan di kamu. Tapi kan pasti untuk bisa kemudian menjalin itu menjadi lebih serius, kemudian mengatakan cinta kepada Felix atau menerima cintanya Felix, kan ada prosesnya. Ada rencana konkretnya, dan itu belum. Jadi kalian baru, atau konselor ini baru membantu si Nawang sampai kepada keputusan memilih si Felix atau si Alex. Tapi belum membantu dia. Nah, di sini perubahannya. Kalau kemarin kan penjelasannya choice case menjadi change case.
Change case-nya belum nyampe. Choice-nya sudah oke, sudah berhasil memilih. Tapi kan harus menyesuaikan diri dengan pilihan itu. Kalau kamu sudah memilih, apa yang akan kamu lakukan? Penyesuaian kan? Nah, itunya yang belum nyampe. Ke change-nya itu belum nyampe. Jadi, pilihan-pilihan TF, DI, pergerakannya adalah choice case, geser ke change case. Sampai ke situ, maka harus ada tindakan konkret. Apa yang dilakukan, gitu ya? Apa yang dilakukan dengan pilihan itu? Misalnya, bisa jadi Nawang mengatakan saya akan lebih sering untuk ngobrol dengan Felix, untuk lebih mengenal dia sebelum nanti saya kemudian menerima atau menyatakan cinta misalnya. Mungkin dalam ceritanya Felix sebetulnya sudah menyatakan tetapi belum terus terang. Dan saya juga belum Nawang mungkin juga hati untuk memberikan harapan, jadi dia masih menjaga pertemanan. Walaupun dalam hatinya Nawang mungkin sudah ada gitu ya. Itu prosesnya. Kemudian apalagi misalnya Nawang akan memberikan sinyal juga kepada Felix bahwa dia memang respect pada Felix, nyaman dengan Felix. Mungkin dia akan melakukan itu. Apalagi misalnya itu adalah rencana-rencana konkret. Nah, dan Alex kan tidak bisa ditinggalkan juga. Dia kan harus juga baik-baik juga dengan Alex kan. Maka itu juga rencana. Ya. Harus di planning konkret supaya dia bisa jadi kemudian dia jadian dengan Felix dan nyaman, tapi kemudian menjadi konflik dengan Alex. Ya, itu kan beban juga bagi dia kemudian. Ya. Nah, itu di fase 4, bagian tindakan konkret atau rencana konkret belum kelihatan atau change case-nya itu belum dapat. Ya. Tapi choice-nya sudah final. Oke, bagus. Oke, itu di struktur ya, di struktur tinggal itu sebetulnya. Kemudian di teknik responsi, saya kira bagus ya penerimaannya ada, refleksi, klarifikasi, bombongannya ada. Rangkuman ada nggak sih tadi sih? Ada Pak, 2 kali. Ada, Jadi ya? rangkumannya dianalisis buat rangkuman sementara, terus habis itu di akhir ya. Oke, udah bagus. Kemudian di feedbacknya juga ada. Kalau ada tindakan konkretnya Nawang itu yang kurang tepat, boleh kamu langsung koreksi. Mohon maaf Nawang, Bapak kurang setuju yang bagian yang kedua ini misalnya. Kemudian masuklah usul saran. Kalau boleh Bapak usul nih, barulah masuk teknik usul saran. Kemudian dia akan terima kasih Pak. Sepertinya juga ya tadi mungkin saya kurang memperhatikan bagian ini. Terima kasih atas usulnya Pak. Kemudian masuk bombongan. Yakinlah Nawang, apa yang kamu putuskan ini sudah kamu pertimbangkan dengan baik-baik dan kamu akan bisa melakukannya dengan baik juga. Nah, di bombongan ini agak hati-hati ya. Ada beberapa dialog seperti ini. Ibu yakin Nawang? Yang yakin kan ibunya, bukan si Nawangnya. Nah, iya itu yang kemarin tak ganti Pak. Itu kan. Jadi itu juga perlu diperhatikan karena framing itu lebih pada NLP-nya masuk ya, afirmasi ya. Yakinlah Nawang. Itu juga perlu mendapatkan supaya si Nawangnya punya afirmasi dirinya, saya bisa, saya mampu. Oke, itu. Kemudian yang ketiga, untuk evaluasi yang ketiga, tentu tadi sudah kita tahu bersama juga ada gangguan eksternal sehingga tidak cukup bagus ya artinya suara-suara itu. Tapi di keseluruhan supaya saya dapat gambaran, Septian, kalau kamu nih sebagai siswa, sebagai Septian ya, kamu bukan sebagai Nawang, sebagai Septiani ya, sebagai pribadimu, ketemu atau dapat guru BK yang seperti Bu Widi. Kamu datang ke ruangannya Bu Widi. Kemudian cara ngomongnya Bu Widi seperti itu. Nah, coba berikan kenyamananmu, tingkat kenyamanan kamu dari skala 1 sampai 10. Seberapa nyaman kamu pada Bu Widi? Kecepetan deh aku ngomong. Ojo dipengaruhi penilaiannya Septiani. Oh, ya. Biarkan objektif dari Septiani. Itu kan persepsinya Widi. Kalau kamu merasa cepat, belum tentu di konselingnya cepat. Ayo Sep.
7, Pak. 7. Oke. Nyaman, bagus tuh 7. 7. Kemudian dari responnya Widi ke kamu, apakah setiap apa yang kamu katakan, yang kamu utarakan, Bu Widi ini empati kepadamu, kepada setiap informasi yang kamu sampaikan? Iya, Pak. Empati. Dia merespon setiap apa yang kamu sampaikan, perasaan kamu, pikiran kamu selalu direspon mungkin dengan teknik apapun itu ya, penerima, klarifikasi, segala macam, itu dapat ya? Iya, Kamu ya. merasakan. Oke. Yang ketiga, ini karena kita bertatapan dengan layar, memang kita tidak mendapatkan kontak mata secara langsung ya. Tapi saya berharap tadi Septian menatap layar dan bisa menatap wajahnya Bu Widi, ekspresi mikro ekspresinya Bu Widi ya. Kamu nyaman dengan tatapan dan cara ngomongnya Bu Widi? Bukan sebagai Nawang loh, sebagai Septi loh. Iya. Kurang, Pak. Oke, boleh kita ngomong bagian yang mana yang membuat kamu sebagai konseli ya? Supaya nanti ini menjadi catatan juga bagi Septi, juga bagi Widi untuk meningkatkan perform kompetensinya. Di bagian cukup maksimal kenyamanannya. Kecepatan kah, intonasi kah? Iya, Pak, intonasinya masih rada kaku gitu, Pak. Oke. Iya, Pak. Wid, Kan, gimana Pak, Wid? biasanya, Pak. Gimana? Kan di sini Pak kaku Pak, kalau saya emang kan tuh kaku. Dapat ya, artinya kamu merasakan itu juga mungkin karena faktor eksternal juga. Kemudian juga. Tapi satu tahun kalian berteman ya, Sep, di kelas. Widi memang ngomongnya kayak gini atau ada sesuatu yang berbeda di ruang konseling dengan Widi di tempat pergaulan bebas di luar kelas itu sama atau beda, Sep? Rada beda sih, Pak. Oke. Kan kalau yang ini kaku gitu kan, Pak, mungkin karena nervous. Oke. Artinya ada perbedaan ya. Ini lingkungannya lingkungan psikologinya, psikologi konseling ya. Artinya ada ruangan, walaupun virtual ada aura atau dimensi psikologis yang terbangun di sini. Ya. Widi konselor, Septian konseli. Jadi ada memang posisi di situ. Nah, saya tanya lagi pada konselinya, kamu wibawanya Bu Widi ini gimana? Kamu merasa, ini Bu Widi, ada aura itu enggak? Ada aura seorang konselor enggak? Dikit, Pak. Ayo, Wid, itu perlu ditingkatkan lagi, Wid. Tapi ini proses ya, ini proses. Artinya tidak mungkin sekali jadi, teman-teman. Ini kan mata kuliah pertama di konseling ya. Nanti akan makin lama makin terbentuk kok. Teknik-teknik yang dipakai, penggunaannya tepat, efektif, kemudian tidak terburu-buru, itu juga akan membuat menjadi lebih wibawa kok. Maka saya selalu menekankan penampilan itu menjadi salah satu faktor penting bagi kita seorang konselor. Ya. Saya tidak ada toleransi terkait dengan penampilan. Yang namanya konselor itu memang harus menunjukkan pertama profesional, yang kedua wibawanya. Profesional dan wibawa itu bukan berarti juga ada jarak dengan konseling. Saya bisa berpakaian rapi, berpakaian langsung, artinya menunjukkan pribadi saya, tetapi saya bisa tetap membangun kedekatan dengan konsel saya, artinya keramahan saya dengan cara berbahasa. Tidak ada toleransi. Kalau kita kemudian menampilkan profil yang tidak membuat aura positif, maka itu separuh dari proses konseling sudah gagal. Maka teman-teman Widi, Septian, kalau besok kemudian terjun di profesi ini, entah menjadi guru BK atau menjadi konselor independen, individual melayani teman-teman, saya kira ini penting. Ya. Saya kira penampilan profesional itu penting. Oke, walaupun di dunia maya ya virtual seperti ini tetap. Maka saya sih membayangkan suatu saat konselingnya seperti ini, maka kita akan berada di ruang konseling yang juga bagus, ya.
Tentu ini tidak ya, karena masih simulasi ya. Jadi ruangan kita adalah ruangan yang memang itu aman. Kalau bisa ada background di belakang yang mendukung misalnya, itu baik ya. Konseli ya tidak butuh, karena memang konseli kan berada pada konseli itu sesuai dengan keadaan konseli, apapun itu harus diterima oleh konselor. Oke, itu poinnya. Selebihnya baik, urutannya, sistematikanya oke, kemudian beberapa teknik sudah digunakan dengan baik, tepat maksud saya. Walaupun tidak semua teknik itu dimanfaatkan, tapi yang dimanfaatkan, yang dipilih itu memang sudah tepat digunakan. Kemudian di struktur tadi memang di fase 4 sedikit di tindakan konkret belum tampak ya. Kemudian di teknik nonverbalnya tadi sudah kita diskusikan bersama, ada kesan memang di wibawanya belum cukup maksimal, ada tapi belum maksimal. Ada kaku, ngomongnya Widi mas sebagai konselor itu masih rada-rada kaku, mungkin tadi faktor eksternal tadi nervous tadi itu. Kemudian di konseling tidak ada penilaian, karena memang penilaian bukan untuk si konseling, prosesnya dia datang aja gitu ya. Makanya si konseling sesuai dengan keadaannya gitu ya. Tapi ini penilaian semuanya pada konselor, tapi konseling bisa belajar dari ini. Oke, dari saya itu.